Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini kita bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA yang kita lakukan secara online. Mari kita mulai ibadah PA pada saat ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 31, bait 1 dan 2. Swawi prosuci nyawiji. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga kami untuk beribadah PA pada saat ini. Tuhan, saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan mampukan dan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 69, bait yang keempat. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan salam. supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku
Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian. Saudara, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ayat nats pada saat ini terambil dari ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Renungan pada saat ini akan kita beri judul kasih yang tidak binasa. Ada satu legenda dari Jawa Tengah, mungkin yang kita semua juga sudah tahu tentang cerita Bandung Bondowoso, yang membangun hampir 1000 candi bagi Roro Jonggrang. Alasannya sangat sederhana, karena Bandung Bondowoso ingin memenangkan atau mencuri hati sang gadis. Dengan segala persyaratan yang diajukan, sang gadis agar tujuan Bandung Bondowoso terpenuhi. Bahkan ketika persyaratan itu tampak mustahil dan tak masuk akal untuk terpenuhi. Karena kasih Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang sedemikian kuatnya, namun Roro Jonggrang sejak semula tidak mencintai Bandung Bondowoso. Melihat bangunan candi itu hampir utuh, Roro Jonggrang meminta para perempuan di desanya untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur. Suara ayam jantan berkokok terdengar, bersahutan. Bandung Bondowoso merasa kalah karena tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Kasih yang nampaknya sedemikian tulus nyatanya tak lebih dari cinta kepada dirinya sendiri. Ia ingin memiliki sang gadis untuk dirinya sendiri. Begitu tahu akan gagal, dia marah dan murka, sehingga mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca candi untuk melengkapi 1000 candi yang dibangunnya. Kasih itu bertemu dengan kesulitan, kasih itu pun binasa, berubah menjadi dendam dan kemarahan. Karena syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang tidak terpenuhi oleh Bandung Bondowoso. Kasih diuji melalui kesulitan, bahkan saat diuji dengan sebuah masalah atau kesulitan, seringkali kita merasa takut, terkadang juga merasa kehilangan harapan. Tetapi siapa yang bertahan tetap mengasihi ketika kesulitan itu mendera. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, menghadirkan banyak kesulitan yang mendalam bagi semua orang. Ribuan orang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan kepastian hidup, relasi orang terbatasi karena penjagaan jarak, anak-anak berhenti bertemu teman-teman di sekolahnya, para lansia harus menahan diri di rumah, bahkan ketika merindukan ibadah dengan sangat amat sangat. Tidak sedikit yang harus mengalami sakit, beberapa di antaranya bahkan meninggal. Beberapa yang lain kehilangan mereka yang dikasihi. Masa-masa ini adalah masa-masa yang luar biasa sulit dan berat untuk kita lalui. Memang tidak mudah untuk menemukan refleksi dan merasa baik-baik saja ketika kehidupan menjadi sedemikian berat. Dalam hidup pun kita kadang mengalami masalah yang sedemikian besar hingga membuat kita bingung, ketakutan, dan khawatir luar biasa. Kita kehilangan pegangan. Tidak masalah ketika merasa tidak baik-baik saja. Yesus pernah mengalaminya
Bahkan Paulus pun pernah mengalaminya di penjara. Namun dalam kesulitan, mereka tetap percaya Tuhan tetap menemani mereka dalam kesulitan. Tuhan tidak sedang meninggalkan, tapi sedang bersama mereka merasakan kepedihan. Karena itulah mereka memilih tetap setia sampai akhir hidupnya. Kasih mereka tidak binasa ditelan masalah dan derita. Berbeda dengan kisah Bandung Bondowoso tadi yang menyerah ketika menemukan kesulitan untuk memperoleh Roro Jonggrang. Berbeda dengan manusia juga yang kasihnya dapat berubah-berubah tergantung situasi dan kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak bertambah dan tidak berkurang, dan juga tidak berubah dan juga tidak berkesudahan. Amin. Oleh karena itu, pada saat ini, marilah kita bersama-sama sharing dengan keluarga kita masing-masing dengan pertanyaan berikut. Bagaimanakah wujud cinta kita kepada Tuhan di dalam menghadapi kesulitan saat ini? Saya ulangi lagi, bagaimanakah wujud cinta kita kepada Tuhan di dalam menghadapi kesulitan saat ini? Demikian kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat sharing bersama keluarga di rumah masing-masing dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 91, bait 2 dan 4. Gusti Yesus pangen setya. Kang bekti namung asmane Gusti jroning sangsara kinodha panggah tatak ing griya Gustiku makuwasa yeku pangen kang setya Gustiku kang kuwasa Pindo parang santoso undang no asmane Gusti ing salumahing bumi amre ingkang winartosan nampi sekatentreman Gustiku makuwasa yeku pangen kang setya Gustiku kang kuwasa pindo parang santoso. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah BA. Pada saat ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami selalu mendapat dan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa secara khusus buat keluarga kami
Kiranya Tuhan berkati dalam setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan, berikan kesehatan selalu dan buka jalan pikiran kami semua, agar tetap berada di jalan yang benar dan selalu dapat memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat, mulai balita sampai lansia. Kami percaya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka, dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu, Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa agar pandemi ini bisa segera berlalu, Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga karena dampak pandemi kehilangan pekerjaannya, kiranya Engkau gantikan, Tuhan. Lepaskanlah mereka dari kesengsaraan yang terus bertambah saat ini, Tuhan. Tuhan, teguhkanlah iman para pemimpin kami, baik Bapak Presiden dan wakil-wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kang